Apakah kamu termasuk orang yang harus selalu produktif, harus selalu sibuk, harus selalu menghasilkan? Kalau misalnya kamu mau istirahat, kamu merasa bersalah? Kalau misalnya ngeliat orang lain dengan berbagai macam pencapaiannya, kamu merasa tertinggal? Kalau misalnya iya, video ini untuk kamu. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang toxic productivity dan gimana caranya kamu bisa mengubah kebiasaan ini menjadi lebih sehat. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kenali dulu akar masalahnya. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kepercayaan apa yang kamu pegang, belief system apa yang kamu punya. Kalau misalnya kamu merasa harus selalu sibuk, harus selalu menghasilkan, mungkin akar masalahnya adalah salah satu yang aku sebutin ini. Yang pertama, mungkin dulu kamu pernah mengalami merasa tidak dilihat, tidak dihargai, tidak didengar, diabaikan, jadi anak yang invisible gitu ya. Dan kamu hanya dihargai ketika kamu melakukan sebuah pencapaian. Tapi kalau enggak, kamu enggak dilihat, kamu diabaikan, kamu tidak didengar. Nah, jadi kamu ini belajar bahwa kamu harus melakukan sebuah pencapaian untuk mendapatkan perhatian. Dan yang kedua, mungkin juga kamu pernah mendengar kata-kata balas dendam terbaik adalah dengan melakukan pembuktian diri. Jadi ketika kamu diremehkan atau direndahkan oleh orang lain, kamu tidak membalas kepada orang tersebut, tapi kamu membalasnya dengan pembuktian diri, dengan pencapaian-pencapaian kamu. Kamu merasa harus selalu menjadi sempurna agar tidak ada lagi orang yang bisa meremehkan atau merendahkan kamu. Yang ketiga, mungkin juga bisa datang dari mindset kekurangan. Kamu merasa kalau misalnya untuk sukses, mendapatkan banyak uang, mempunyai jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya, itu harus kerja super keras terlebih dahulu. Kamu harus hustle, hustle, and hustle. Dan ketika kamu melihat orang lain sudah mencapai titik tertentu, kamu merasa tertinggal. Kamu merasa masih kurang melakukan kerja keras. Kamu masih kurang cukup baik. Lalu yang keempat, mungkin datang juga dari tekanan sosial, mengasosiasikan kesibukan dengan kesuksesan. Orang-orang yang tidak sibuk, yang terlihat santai-santai aja tuh kayak kurang berharga di mata masyarakat. Jadi kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain udah punya apa, orang lain sudah mencapai apa, dan kita juga harus seperti itu. Harus terus-terusan berlomba-lomba dengan mereka. Nah, kira-kira akar masalah kamu yang mana? Kamu mungkin punya banyak pencapaian, kamu mungkin pada titik tertentu sudah bisa dibilang sukses oleh orang lain. Tapi toxic productivity ini sangat 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 tidak sehat, baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental kamu. Kamu itu bisa burnout, stres secara terus-menerus, cemas, merasa tidak cukup baik, terus merasa kekurangan. Kamu juga tidak punya kehidupan yang seimbang, kamu tidak mempunyai cukup waktu untuk dirimu sendiri ataupun untuk orang lain. Kamu juga nggak bisa merasa tenang, senang, damai gitu ya. Yang kamu lakukan adalah mengejar secara terus-menerus. Dan juga kalau misalnya kamu terus-terusan berada di mode fight and flight secara terus-menerus, tubuh kamu menghadapi waspada secara terus-menerus, tubuh kamu akan sangat stres dan juga sistem kekebalan tubuh kamu akan menurun sehingga kamu akan lebih mudah sakit dan pastinya akan sulit untuk kamu mempertahankan produktivitas ketika kamu sedang sakit, ketika tubuh kamu itu nggak siap untuk melakukan banyak kegiatan. Jadi gimana sih cara bisa mengubah toxic productivity ini menjadi kebiasaan yang lebih sehat, menjadi produktif yang lebih sehat? Pertama-tama kita harus mematahkan belief system kita terlebih dahulu. Kita harus mematahkan kepercayaan yang kita pegang terlebih dahulu. Dan tolong dicatat, kehidupan yang kamu inginkan itu tidak akan bisa kamu dapatkan dari toxic productivity. Ingat itu. Coba, sekarang apa sih yang kamu harapkan? Kamu berharap orang-orang akan lebih menyukai kamu, akan lebih mengapresiasi kamu, akan lebih menganggap kamu ketika kamu sukses.
Itu iya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya kamu menggantungkan harga diri kamu dengan validasi eksternal, harga diri kamu itu akan rapuh, akan naik turun, tidak stabil. Kamu akan gampang stres, gampang cemas, tidak puas dengan diri kamu sendiri, dan hidup kamu nggak akan bahagia. Terus misalnya nih, kalau misalnya kamu mengharapkan orang yang meremehkan kamu, yang merendahkan kamu, bisa bertekuk lutut di hadapan kamu, maksudnya keadaan bisa berbalik gitu ya, yang asalnya dia merendahkan kamu dan akhirnya bisa memuja kamu. Aku sering denger ya cerita-cerita kayak misalnya yang asalnya dia itu direndahkan, diremehkan oleh orang lain, terus akhirnya dia melakukan pembuktian diri kepada orang tersebut dan akhirnya orang tersebut berbalik nih keadaannya dan dia meminta tolong kepada orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin yang didapatkan ya pastinya adalah suatu kepuasan ya, bahwa ada orang yang dulunya menghina kita, terus sekarang keadaannya jadi berbalik dan dia memohon kepada kita untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi kalau mindset-nya seperti itu, iya, kalau misalnya kamu sudah sampai tahap itu. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya orang yang merendahkan kamu, meremehkan kamu itu tidak peduli dengan hal itu, malah hidup jauh lebih baik, lebih bahagia daripada kamu, ya apa yang kamu dapatkan? Kamu dapat hikmahnya aja sayang. Kalau misalnya dengan pembuktian diri itu yang kamu dapatkan adalah kamu sakit, kamu capek sendiri, kamu malah stres sendiri, ya kamu berarti membuang energi kamu untuk hal tersebut gitu. Coba deh kamu pikir ulang. Kalau misalnya niat kamu melakukan sebuah pencapaian itu adalah untuk balas dendam kepada orang lain, dan kamu mendedikasikan hidup kamu untuk orang tersebut, untuk orang yang menyakiti kamu. Kayak, no, jangan. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau melakukan berbagai pencapaian, pastikan itu adalah untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang di sekeliling kamu yang kamu sayangi, bukan orang yang kamu benci. Lalu untuk belief system yang ketiga, mungkin kamu percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan, untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk mendapatkan jabatan yang baik, posisi tertentu, dengan cara bekerja keras dan mengorbankan waktu kamu. Tapi emangnya bener ya kayak gitu? Coba kamu lihat lagi sekarang. Kamu sudah menghabiskan berapa banyak waktu, tenaga, kehidupan kamu? Apakah menurut kamu sekarang kamu sudah sukses? Memangnya definisi sukses menurut kamu itu apa sih? Bukannya kesehatan, hubungan yang baik dengan orang lain, kebebasan untuk melakukan sesuatu, itu juga merupakan sebuah kesuksesan. Kalau misalnya kamu mengasosiasikan kesuksesan hanya dengan pencapaian materi aja, kamu nggak akan bisa menikmati hidup kamu hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya akan terus meningkat, kamu nggak akan pernah puas dengan hal itu. Lalu mindset keempat adalah kamu takut tertinggal oleh orang lain. Kamu takut kalau misalnya orang mendapatkan sesuatu, kamu ketinggalan atau kamu nggak kebagian. Guys, denger ya. Orang lain itu udah sampai titik tertentu. Terus kamu mau apa? Kamu mau ngejar. Kamu jadinya mau balap-balapan nih. Ini kehidupan sayang, bukan lomba lari. Jadi fokus aja sama track masing-masing. Fokus aja sama kehidupan masing-masing. Kita juga nggak bisa menyamakan langkah kita dengan langkah orang. Startnya pun berbeda-beda. Jadi udah fokus aja sama kehidupan diri sendiri gitu. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena semua punya jalannya masing-masing. Oke? Lalu setelah kamu mematahkan belief system yang kamu punya, yang harus kamu lakukan adalah dengarkan tubuh kamu. Ini penting banget ya guys. Sebenarnya tubuh kita itu udah sering banget ngasih sinyal ke kita. Kalau misalnya kita sakit,
Itu adalah tanda dari tubuh kita bahwa kita tuh butuh istirahat. Tubuh tuh udah nggak kuat melakukan sesuatu secara terus-menerus. Kayak misalnya mesin dipakai terus-menerus tanpa istirahat, ya panas dong. Ya bisa-bisa itu nggak berfungsi dengan normal lagi, bisa-bisa rusak. Kamu juga harus ingat itu. Kamu harus bisa ngasih waktu kamu untuk istirahat. Kasih nutrisi yang baik untuk tubuh kamu. Tidur yang cukup. Perhatikan juga kapasitas kamu itu sampai mana. Kalau misalnya kamu nge-push diri kamu terus-terusan, tanpa kamu ngasih yang terbaik untuk tubuh kamu, ya gimana tubuh kamu bisa bekerja dengan baik? Yang ketiga adalah atur ulang tujuan kamu. Sekarang kamu coba riset deh tujuan hidup kamu itu apa. Kalau menurut aku ya, hidup itu bukan hanya sekedar mengejar, tapi menjalankan. Jalankan apa yang ada hari ini, jalankan apa yang ada di depan mata kamu saat ini, manfaatkan apa yang kamu punya saat ini, jadi kamu hidup untuk saat ini. Jangan terus-terusan mencemaskan masa depan, nanti gimana. Pokoknya buat semuanya jadi seimbang. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk bermain, dan semuanya itu punya waktunya. Jangan seharian dipakai untuk bekerja juga, biar hidup kamu nggak gampang stres. Kamu bisa bahagia, nggak harus mencapai sesuatu dulu kok untuk bahagia. Kamu jalani hari ini aja dengan penuh makna, dengan penuh syukur. Banyak banget hal yang bisa bikin kita bahagia dengan cara sederhana. Dan yang paling penting adalah niatnya. Apa sih niat kamu melakukan sesuatu itu? Apa yang mendasari kamu untuk terus-terusan produktif? Untuk terus-terusan bekerja keras? Untuk terus-terusan menghasilkan sesuatu? Apa motivasi yang mendasari hal itu? Karena niat yang salah akan mengantarkan kamu ke tujuan yang salah pula. Jadi niatnya apa? Kalau misalnya produktivitas kamu itu dilandasi oleh ketakutan, takut kekurangan, takut tersaingi oleh orang lain, takut tidak dihargai, takut tidak dicintai, dan ketakutan-ketakutan lainnya, atau mungkin dilandasi dengan rasa benci, rasa dendam kamu kepada orang lain. Itu nggak akan membuat kamu bahagia, itu nggak akan mengantarkan kamu pada tujuan kamu yang sebenarnya. Jadi ubah lagi niatnya. Niat kamu apa? Kamu bekerja keras itu ingin membahagiakan diri kamu sendiri, ingin membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu, orang yang kamu sayangi. Kamu juga ingin memaksimalkan potensi kamu ingin bisa berbagi dengan orang lain, ingin bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Percayalah, dengan niat itu akan lebih sehat dan menghasilkan. Kalau misalnya kamu berlebihan ya, kamu nggak akan maksimal juga dalam bekerja. Karena karya yang baik itu datang dari hati yang tulus, dari hati yang damai, dari hati yang bahagia, dan ketika kamu sedang sehat dan fokus tentunya. Kalau misalnya kamu bekerja dalam keadaan mode fight or flight, kamu dalam mode waspada terus-menerus, kamu nggak akan maksimal. Bayangin kamu bekerja kayak lagi dikejar-kejar harimau misalnya, emang kamu bakal fokus? Capek lah, pokoknya nggak akan sehat gitu. Jadi ingat lagi tujuan kamu itu apa, luruskan niatnya. Oke, sekian aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau misalnya kamu suka video ini, dukung terus channel aku biar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Sekian aja, dah!